Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Kali ini kita akan membahas beberapa soal dan pembahasan ya teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita masuk ke soal pertama. Seorang perempuan umur 23 tahun P2A0 melahirkan 3 hari yang lalu datang ke puskesmas. Hasil anamnesa, ibu mengeluh kedua payudara bengkak, ASI belum keluar. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 72, penapasan 18 dan suhu 37 derajat Celcius. Hasil observasi payudara terlihat tegang, nyeri tekan, TFU 2 jari di atas pusat. Apakah diagnosa yang paling tepat sesuai kasus di atas? A. Saluran ASI tersumbat. B. Abses payudara. C. Engorgement. D. Puting susu lecet. E. Mastitis. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Titik fokus pada kasus ini adalah postpartum hari ketiga mengeluh payudara bengkak. Kedua payudara bengkak. Kemudian ASInya itu belum keluar ya teman-teman. Payudaranya itu terlihat tegang, nyeri tekan, tidak ada kemerahan, suhunya masih normal ya teman-teman, 37 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi C, engorgement. Kenapa engorgement? Engorgement itu bendungan payudara ya teman-teman. Nah, kita lihat opsi yang lain. A. Saluran ASI tersumbat. Itu bukan diagnosa ya teman-teman, tapi itu adalah salah satu penyebab dari diagnosa engorgement ini atau bendungan payudara. Kemudian kita lihat opsi B. Nah, kita lihat opsi B, abses payudara. Abses payudara ini merupakan komplikasi dari mastitis atau radang jaringan pada payudara. Sedangkan opsi E, mastitis. Nah, apa sih bedanya mastitis dengan bendungan payudara? Pada mastitis hanya mengenai salah satu payudara, sedangkan bendungan payudara mengenai kedua payudara. Tanda gejala lainnya apa? Tanda gejala lainnya itu pada mastitis keras, merah, panas, mengkilat, dan disertai nyeri. Sedangkan pada soal ini hanya terlihat tegang dan nyeri tekan. Suhunya juga masih normal 37, kalau mastitis di atas 38 derajat Celcius. Dan mastitis ini terjadi di antara 2-3 minggu postpartum. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 28 tahun telah melahirkan bayi sehat dan normal di BPM. TTV ibu normal. Saat ini bidan sedang melakukan pemeriksaan pengeluaran plasenta dengan cara meletakkan tangan disertai tekanan pada simfisis. Tali pusat ditegangkan. Maka bila tali pusat masuk artinya belum lepas. Jika diam atau maju artinya sudah lepas. Apakah nama metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan? A. Kushner. B. Klein. C. Strassman. D. Duncan. E. Schultz. Oke, kita lihat titik fokusnya teman-teman. Titik fokus pada kasus ini adalah bidan meletakkan tangan disertai menekan pada daerah simfisis, sementara tali pusat ditegangkan. Jadi metode ini merupakan metode pengeluaran plasenta Kushner ya teman-teman. Nah, berikut mekanisme pelepasan plasenta. Yang pertama itu Kushner dengan teknik memberikan tekanan di atas simfisis. Jika tali pusat masuk lagi artinya belum lepas. Jika tali pusat diam atau maju artinya plasenta sudah lepas. Jadi ini sesuai dengan kasus yang tadi ya teman-teman. Kemudian mekanisme pelepasan Klein itu dengan teknik mendorong uterus ke arah atas. Jika tali pusat masuk lagi artinya plasenta belum lepas. Jika tali pusat diam atau maju artinya sudah lepas. Kemudian yang Strassman dengan teknik menegangkan tali pusat, ketuk-ketuk pundus. Jika tali pusat bergetar artinya tali pusat belum terlepas. Jika tidak bergetar, uterus globulur dan tali pusat bertambah panjang artinya tali pusat sudah terlepas. Nah, ini ya teman-teman, cara mengingatnya yaitu kalau metode Kushner memberikan tekanan di atas simfisis. Kalau metode Klein dorong uterus ke arah atas. Sementara yang Strassman ini menegangkan tali pusat sambil mengetuk-ngetuk pundus. Nah,
Pada opsi D dan E ini merupakan cara pelepasan plasenta. Pada Duncan, pelepasan plasentanya itu mulai dari pinggir, sedangkan Schultze ini dari tengah. Soal berikutnya, seorang wanita mengaku hamil anak pertama infartu kala 1 di BPM. Tekanan darah 120/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 37,5, TFU 36 cm, HIS 3 kali 10 menit, durasi 35 detik, DJJ 136 kali per menit, kepala 2/5 divergen, periksa dalam pembukaan 3 cm, presentasi belakang kepala. Apakah denominator dari presentasi tersebut? A. Occiput, B. Sinciput, C. Fontanelle anterior, D. Orbita, E. Glabella. Jadi denominator itu merupakan petunjuk ya teman-teman. Di sini yang diketahui itu presentasinya belakang kepala. Yang ditanyakan apakah denominator atau petunjuk dari presentase tersebut. Nah, kita lihat tabelnya teman-teman. Pada presentase belakang kepala, denominator atau petunjuknya yaitu yang kita raba adalah bagian occiput. Ini sesuai dengan soal yang tadi ya teman-teman, jadi jawaban yang tepat itu adalah occiput. Nah, bagaimana dengan presentase puncak kepala? Yang akan kita raba yaitu bagian sinciputnya. Jika presentasi dahi, maka denominatornya itu sutura frontalis, orbita, dan glabella. Sedangkan presentase muka yang denominatornya itu orbita, dagu, mulut, dan hidung. Soal berikutnya, seorang anak usia 18 bulan dibawa ke posyandu untuk melaksanakan pemeriksaan tumbuh kembang. Berdasarkan analis grafik tinggi badan per umur, didapatkan TB per U antara -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD. Apakah kriteria diagnosis pada kasus tersebut? A. Stunting, B. wasting, C. tinggi, D. normal, E. gizi buruk. Oke, jawaban yang tepat itu adalah opsi A ya teman-teman, stunting. Ini dia tabelnya. Pada kriteria sangat pendek, Z-score-nya itu kurang dari -3 SD. Nah, pada kriteria pendek atau stunting, Z-score-nya itu -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD. Ini soal yang tadi ya teman-teman. Kemudian kriteria yang ketiga yang normal itu Z-score-nya -2 SD sampai +3 SD. Kemudian kriteria tinggi, Z-score-nya di atas 3 SD. Oke, soal berikutnya, seorang perempuan umur 24 tahun mengatakan hamil yang pertama sedang dalam masa persalinan di BPM. Bidan melakukan pemeriksaan dalam dengan hasil pembukaan 5 cm. Peran apakah yang dilakukan oleh bidan? A. Sebagai pelaksana, B. Pengelola, C. Pendidik, D. Peneliti. Nah, sangat jelas ya teman-teman bahwa jawaban yang tepat itu adalah opsi A sebagai bidan pelaksana. Kenapa bidan pelaksana? Karena dalam soal ini bidan tersebut melakukan asuhan persalinan. Nah, ini ada lagi tabel ya teman-teman. Peran bidan di komunitas ada 4 ya. Yang pertama pelaksana, yang seperti yang tadi ya teman-teman. Sebagai pelaksana, bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu mandiri, kolaborasi, rujukan. Sebagai pelaksana, bidan melaksanakan asuhan kebidanan sepanjang daur siklus kehidupan. Contoh, bidan memeriksa klien, bidan merujuk pasien. Nah, itu semua adalah contoh dari peran bidan sebagai pelaksana. Kemudian bidan sebagai pengelola, yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerjanya, berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dalam wilayah kerjanya. Contoh, bidan mengelola BPM ataupun posyandu. Jadi kata kunci pada bidan sebagai pengelola ini adalah bekerja sama dengan tim. Nah, selanjutnya bidan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tugas bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada klien serta membimbing dan melatih kader. Contoh, bidan memberikan pelatihan kader, bidan memberikan pendidikan kesehatan gizi. Nah, kata kunci dari seorang pendidik ini adalah memberikan penyuluhan atau melatih kader.
Selanjutnya, bidan sebagai peneliti. Bidan melakukan investigasi atau penelitian dalam bidang kesehatan baik mandiri maupun berkelompok. Contoh, bidan mencari penyebab tinggi kasus diare di desa A. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman, bila bidan sebagai peneliti itu tugasnya yaitu melakukan investigasi atau meneliti bahwa apa penyebab dari kasus yang sedang dihadapi. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini. Semoga dilancarkan saat ujian dan mendapatkan nilai hasil yang maksimal sesuai harapan. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum.